Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh.
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini di minggu pertama bulan Juli kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan, untuk kita dapat menaikkan syukur bersama-sama lewat pujian penyembahan kita pagi hari ini. Dan saya percaya ketika kita datang ke tempat ini, kita adalah umat yang bersukacita ketika boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, adalah Allah yang sanggup memberkati hidup kita, sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, bahkan sanggup memulihkan hidup setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan ketika kami boleh ada di dalam rumah-Mu bersama umat Tuhan, beribadah bersama-sama pagi hari ini. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu hadirat Tuhan adalah tempat yang terindah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup, Allah yang besar, kasih dan kuasa-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Ketika kami rindu Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini, kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap kami, menolong kami untuk memuji menyembah Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang disenangkan ketika kami boleh memuji menyembah Engkau. Bahkan pagi hari ini kami juga menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami
kami percaya ketika Engkau melawat setiap kami di tempat ini, lawatan Tuhan juga terjadi di dalam ibadah sekolah minggu. Mereka adalah generasi-generasi penerus kami Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Pakai mereka, kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, mengenal Engkau secara baik dan benar. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan ketika kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami percaya Engkau melayakan setiap kami Tuhan, untuk kami duduk sehidangan dengan Engkau pagi hari ini. Ini hati kami Tuhan, hati yang mengasihi Engkau. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami bawa tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, untuk kami dapat memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap menyembah Engkau, dan kami Tuhan alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Kita mau naikkan sama-sama pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu Tuhan tidak berubah di dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Namanya Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yes, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dengan iman katakan melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya.
Dia sanggup, Yesus sanggup. Dengan iman katakan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari berdiri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yes, haleluya. Kita masih bangkit berdiri. Kita akan lebih bersukacita lagi di dalam hadirat Tuhan. Amen. Kita punya Allah yang mencintai kita. Kita punya Allah yang memberkati kita. Ketika Tuhan memberkati kita, bukan sampai kepada pribadi lepas pribadi, tapi sampai kepada anak cucu kita diberkati Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Katakan diberkatilah. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan kemudian ini. Ya Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian penyembahan dari setiap umatnya. Jiwa dan pengharapan
mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau sumber kemenangan kami. Terima kasih Bapa. Apapun proses hidup yang kami alami saat ini Tuhan, kami tahu Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ya Rabbi, ya Sana. Sikara bala balikala kasiki di dalam bala 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 bala. Sikini nala kala likala bala 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 la 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 la. Oh sikini nala bala 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 la 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 la. Engkau baik Bapa. Engkau baik Tuhan. Kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami belum bisa banyak menyenangkan hati-Mu. Masih banyak dosa yang kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Ketika kami masih diberi kesempatan untuk ada bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Sebagai rasa cinta kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan di pagi yang indah ini Bapa, kami bersepakat bersatu hati membawakan para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Ruby Adin Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami membawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Dan kami membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga teringat akan Gembala Pembina kami Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami percaya Engkau sudah memberikan mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Roh-Mu selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap setia, mereka tetap semangat Tuhan menuntun kami. Jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, apa yang mereka perlukan Tuhan. Untuk pelayanan, untuk keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah Engkau penuhi itu bagi mereka. Bapak, apa yang menjadi cita-cita dan harapan, tangisan mereka untuk setiap jemaat. Engkau melihat Bapak, ketika di malam hari mereka berduduk, berlutut berdoa, membawa setiap jemaat. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar Tuhan. Dan kami percaya waktu yang tepat, semuanya itu akan terjawab Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Di pagi yang indah ini juga kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai di bulan Juli ini, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Berkat rohani, berkat kesehatan, berkat keuangan. Tuhan penuhi kami Bapak. Kami berkelimpahan, kami tidak kekurangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Biarlah Tuhan, dengan bertambahnya 1 tahun usia, Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi seluruh pengurus majelis jemaat di GBI Gunung Padang Bapak. Tuhan Yesus, apa yang sudah kami programkan Tuhan, apa yang sudah kami rancangkan Tuhan dalam kegiatan 1 tahun ini Bapak, biarlah berjalan Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kaum muda saat ini Tuhan, kalau mereka lagi semangat mencari dana untuk KKR, mari Bapak Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan, supaya pas harinya tiba KKR itu mendatangkan satu mujizat, mendatangkan satu berkat Tuhan bagi GBI Gunung Padang, bahkan bagi Purbalingga Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami katakan shalom bagi Indonesia dan kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami percaya Bapak bahwa berkat-Mu mengalir terus bagi bangsa dan kota kami. Ada lawatan jiwa, 70% bahkan lebih dari bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan terima kasih Bapak, kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa dan kota kami. Tuhan adalah gembala kami yang baik.
kami tidak kekurangan Bapa. Tuhan, Bapa di surga, saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, sucikan Tuhan. Dan bila persembahan ini Tuhan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan gerejamu di GBI Gunung Padang. Dan Tuhan, kami juga akan menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Mari Bapak, Engkau ambil alih ruangan ini, Engkau ambil alih rumah ini Tuhan. Engkau ambil alih kami semua Tuhan. Supaya ketika firman itu disampaikan, Engkau berbicara lewat Bapak Gembala kami Tuhan. Kami menangkap Bapak, dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami materaikan doa kami dengan darah Tuhan Yesus. Dan hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan. Saya undang kembali jemaat yang dikasih Bapa untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan siapkan hati kita sebagai tempat yang terindah buat firman Tuhan. Aku dan seisi rumahku, katakan akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu, yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Katakan aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Sama-sama katakan. Akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu, yang hidup saling melayani dan melayani. Bila Tuhan menjadi, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu, yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi Kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu.
rumahku, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kami rindu keluarga kami, keluarga yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami rindu keluarga kami, keluarga yang saling mengasihi. Jika kami boleh menikmati berkat-berkat Allah bercurah dalam kehidupan keluarga kami. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, membebaskan roh kami untuk menyembah-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, memberi setiap kami, lawan setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh dalam hati dalam. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan dalam ibadah kami pagi hari. Pujian yang kami lakukan, pujian yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Amin. Biarlah pujian yang kami lakukan ini pujian yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan pujian yang kami naikkan itu mendatangkan berkat bagi kami. Kami percaya, kami merindukan keluarga kami menjadi keluarga yang di dalamnya saling mengasihi, saling melengkapi dan saling menopang. Kami rindu keluarga kami, keluarga yang melayani. Kami rindu keluarga kami ada keluarga yang boleh menikmati segala berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kuasa-Mu yang ada memenuhi tempat ini. Bahkan hati pikiran kami sepenuhnya ada dalam kuasa-Mu. Sebenarnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, yaitu firman Tuhan yang telah dipersiapkan Bapa. Oleh karenanya Tuhan nama rindu supaya firman Tuhan ini tidak sebatas kami mengerti, tidak sebatas pengetahuan, tetapi biarlah firman Tuhan ini membawa satu pembaruan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terjadi pemulihan dalam kehidupan kami pribadi, terlebih di dalam keluarga kami masing-masing. Berbicara Tuhan pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, tetap kami siap untuk diberkati lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, kita berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum duduk, saya rindu supaya setiap kita yang duduk dan keluarganya bilang begini, hari ini kita mau diberkati firman Tuhan. Amin. Kalau yang tidak bersama keluarganya bilang kiri kananmu, hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ngomong dong, ngomong, jangan cuma ketawa doang ya. Ya oke. Puji Tuhan, silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Saya sungguh bersuka cita karena pagi hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta kemampuan untuk dapat mengerjakan, melakukan pelayanan yang hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk melayani dalam ibadah di minggu pertama ini. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang
penerimaan, dan pengampunan dalam keluarga. Penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Salah satu perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus yang bertalian dengan keselamatan dalam Injil Lukas pasal 15 itu adalah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Ya. Perumpamaan yang menggambarkan, yang Tuhan Yesus ajarkan, yang bertalian dengan keselamatan dalam Injil Lukas pasal 15 itu ada perumpamaan tentang anak yang terhilang. Oleh karena itu, melalui perumpamaan tersebut, ada beberapa pelajaran penting, ada beberapa hal yang baik, yang patut untuk kita peroleh, yang patut untuk kita dapatkan. Karena itu sesuatu yang bermanfaat dan itu sesuatu yang penting bagi kita. Oleh karena itu, pagi hari ini saya rindu setiap kita yang ada di tengah-tengah ruangan ini, yang berangkat bersama dengan keluarganya, atau mungkin berangkat dengan sendirian hari ini. Saya rindu firman Tuhan ini, sekali lagi saya katakan, tidak sebatas kita tahu, tidak sebatas kita mengerti, tetapi firman Tuhan ini biar menjadi firman yang hidup, firman Tuhan yang membawa saudara saya untuk terus bangkit dan bergerak dalam rencana Tuhan. Amin. Apa pelajaran penting itu? Apa yang dapat kita peroleh dalam kisah ini, dalam perumpamaan ini yang bertalian dengan firman Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yang bicara tentang penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Mari kita buka firman Tuhan. Injil Lukas pasal 15. Bapak Ibu bisa mencatat ayat ke-11 hingga 32. Kita mulai membaca ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-32. Perhatikan di situ. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lepaslah, bawa kemari jubah yang baik, yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita." Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu itu," dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat 32 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali.
ia telah hilang dan didapatkan kembali. Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, mulai dari ayat ke-11 sampai ayat yang ke-18, ayat sampai yang ke-19, itu menceritakan suatu keluarga yang menggambar di situ tadi ada suatu keluarga yang punya anak dua, yang sulung dan yang bungsu. Dalam kisah itu menceritakan anak sulung, anak yang bungsu itu berkata demikian, "Ayah, apa yang menjadi bagianku, apa yang menjadi bahanku, harta bapaknya itu menjadi bahanku, biarlah itu diberikan kepadaku." Setelah ayahnya itu membagikan hartanya kepada kedua anaknya, lalu anak yang bungsu itu menjual hartanya. Setelah semua harta miliknya itu dijual, lalu di situ dikatakan ia pergi jauh. Kata pergi jauh itu berarti menunjukkan dia meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara-saudaranya. Dan ia pergi jauh untuk apa? Bersenang-senang. Kenapa dia bersenang-senang? Karena sudah punya uang yang banyak. Kenapa ia punya uang yang banyak? Karena dia sudah mendapatkan harta dari orang tuanya dan harta itu dijual. Ketika harta dijual otomatis dapat duit. Ketika uangnya sudah ada, dia pergi bersenang-senang. Berfoya-foya. Menikmati kenikmatan dunia ini. Menikmati keindahan dunia ini. Menikmati sesuatu yang menyenangkan secara tubuh jasmani. Tadi kakaknya ketika pulang di situ dikatakan baru saja anakmu yang memboros hartamu, yang sudah bersenang-senang dan pelacur dan bersenang dan sebagainya, engkau melakukan pesta pora. Saudaraku dikasih Tuhan, apa sih yang dapat kita ambil? Pelajaran apa sih yang dapat kita ambil? Yang itu sesuatu yang baik buat kita. Sesuatu itu yang perlu buat kita terapkan di kehidupan kita. Supaya kita menjadi keluarga. Keluarga di dalamnya memiliki hubungan yang baik. Di dalamnya kita boleh menikmati berkat Tuhan. Amin. Bapak Saudara kasih Tuhan. Hal yang pertama. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam perumpamaan ini yang pertama adalah dasari setiap penerimaan dan pengampunan dalam keluarga itu oleh karena belas kasihan. Lakukan atau berikan penerimaan dan pengampunan terhadap mungkin keluarga kita atau anak kita atau siapapun yang telah melakukan pelanggaran, bahkan mungkin telah berbuat dosa. Saudara dan saya harus menerima dia dan mengampuni dia yang didasari oleh belas kasihan. Amin. Kenapa harus oleh belas kasihan? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Kenapa kita harus mengampuni dia, menerima dia dan mengampuni dia dengan belas kasihan? Karena belas kasihan itu adalah isi hati Tuhan. Amin. Amin. Kenapa harus belas kasihan? Karena manusia ini membutuhkan kasih. Kenapa harus belas kasihan? Supaya belas kasihan yang kita dapatkan, kita tularkan kepada orang lain. Supaya apa yang kita alami, orang lain pun bisa mengalami, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Katakan amin. Karena itu sebagai orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, biarlah orang tua itu menjadi figur yang di dalamnya dia memiliki kasih. Supaya di tengah-tengah keluarganya bisa dia terapkan kasih itu. Supaya di tengah keluarga itu terjadi hubungan yang baik. Apa yang sudah kasih Tuhan? Seringkali kita mendengar, anak kita tuh tidak betah di rumah. Kenapa? Karena dia melihat suasana di tengah keluarga kita orang tua. Yang di tengah-tengah keluarga itu hubungan tidak baik. Satu kesaksian seorang hamba Tuhan.
pada acara ulang tahun pernikahannya, hamba Tuhan ini bilang begini dengan istrinya, "Mah, pada ulang tahun kita yang kesekian, kita akan pergi jalan-jalan." Hamba Tuhan ini suami istri, mereka pergi ke Danau Toba. Pada waktu mereka pergi ke Danau Toba menikmati sukacita kalau dalam rangka ulang tahun pernikahan mereka. Ketika mereka berangkat, setelah tiba di Danau Toba, lalu mereka menginap di suatu tempat. Setelah mereka menginap pada hari selanjutnya, hamba Tuhan ini bilang begini dengan istri, "Mah, kita jalan-jalan ya. Lalu carilah orang-orang yang mengerti daerah Danau Toba itu. Tour guide-nya lah kalau kita keluar negeri itu ya. Lalu dia cari ada tour guide-nya supaya mereka bisa mengunjungi tempat-tempat yang baik yang ada di daerah Danau Toba. Singkat cerita, ketemulah orang yang siap untuk mengantar keluarga hamba Tuhan ini. Setelah sudah ditentukan jam berangkatnya dan tempat-tempat yang akan dikunjungi, lalu orang yang mengantar hamba Tuhan ini suami istri. Karena dalam rangka ulang tahun pernikahan, mereka jalan. Setelah keluar dari penginapan, mereka pergi. Lalu orang yang mengantar itu bawa kendaraannya ya. Nah, sepanjang perjalanan, perhatikan sini. Sepanjang perjalanan, orang yang mengantarkan hamba Tuhan ini, dia nyetir kendaraannya kencang sekali. Pokoknya dia membawa kendaraan begitu cepat sekali. Seperti orang yang hatinya tuh nggak tenang. Seperti orang yang lagi lagi emosi. Setelah berhenti ke suatu tempat, lalu hamba Tuhan tuh bilang begini, "Pak, nama bapak siapa?" Dikasih tahu loh namanya. Lalu hamba Tuhan bilang begini, "Pak, sepanjang perjalanan tadi, mulai dari tempat penginapan sampai tiba tempat ini, saya melihat bapak mengendarai kendaraan. Menurut saya seperti manusia nggak pada normal, kecepatannya nggak normal. Kenapa bapak begitu cepat membawa? Ketika parkir pun parkirnya begitu cepat seperti orang yang lagi marah." Lalu supir yang membawa mobil itu bilang gini, "Pak, maaf, sebetulnya saya tidak marah. Saya tidak marah. Saya sudah membawa orang, tidak hanya bapak saja, orang lain pun saya lakukan seperti saya membawa bapak suami istri. Setiap hari saya kerjanya seperti ini. Dan saya mengendarai kendaraan seperti ini." Lalu hamba Tuhan itu bilang gini, "Pak, saya melihat ada sesuatu yang gak benar dalam diri bapak." Lalu supir kendaraan itu kaget. "Emangnya saya kenapa, Pak?" Lalu hamba Tuhan ini tanya, "Kenapa bapakku begitu cepat bawa kendaraan? Saya yang suka mengendarai pun tidak seperti itu membawa kendaraan, apalagi kalau saya membawa penumpang." Akhirnya orang yang membawa kendaraan itu, yang mengantar hamba Tuhan itu, yang nyetir kendaraan itu bilang begini, "Pak, saya ini terluka. Saya ini terluka. Di tengah keluarga, orang tua saya, khususnya bapak saya. Bapak saya itu keras. Kita belum apa-apa, bapak saya itu sudah bentak-bentak. Ngomongnya judes, ngomongnya keras sejak saya masih kecil. Jadi saya sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Makanya ini yang hari-hari ini yang saya jalani, yang mungkin orang tidak memahami. Kalau saya bisa mengendarai seperti itu, kenapa? Saya ini lagi terluka. Saya ini lagi marah, pingin mewujudkan emosinya, tapi untuk menyalurkannya gak bisa. Akhirnya untuk menyalurkannya itu dia bawa kendaraan begitu cepat. Setiap orang yang mengikuti dia seringkali merasa takut. Kenapa? Aduh, enggak, kecepatannya kok seperti itu. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini, "Besok Pak ketemu saya, kita ngobrol." Singkat cerita, supir yang membawa mobil yang mengantarkan hamba Tuhan, dia cerita bahwa masa kecil yang hidup di tengah-tengah keluarga yang orang tuanya tuh selalu berkata kasar, selalu marah, bentak-bentak anaknya. Akhirnya itu tertransfer dalam diri anak itu. Sehingga ketika dia besar, anak itu pun kecenderungan seperti orang yang selalu marah setiap tindakan dan apa yang dia lakukan. Apa yang mau kita tangkap di sini, saudara kasih Tuhan?
Orang tua itu ada figur, katakan figur. Baik bapak maupun ibu yang harusnya memiliki kasih Tuhan yang ada di kehidupan kita, dan itu bisa kita transferkan, bisa kita bagikan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya di dalam keluarga kita boleh menikmati suasana yang nyaman. Bukan berarti lu terlepas dari masalah tetap ada, tetapi kita bisa mengkomunikasikan dengan keluarga sehingga hubungan suami istri dan anak-anak tetap terjalin dengan baik. Amin. Mungkin ada di antara kita yang masa kecilnya terluka. Hanya karena orang tuanya. Akhirnya itu mempengaruhi dalam hidupnya. Akhirnya itu berdampak dalam dirinya. Sehingga ketika dia berkeluarga, dia menjadi orang yang kasar. Orang yang cenderung menerapkan kekerasan. Sehingga di tengah-tengah keluarganya anaknya tidak merasa nyaman. Mungkin ada yang terluka hari-hari ini. Mungkin engkau terpengaruh hanya karena perbuatan orang tua kita. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan. Di dalam apa yang kita baca tadi, di dalam ayat firman Tuhan tadi dicontohkan tentang seorang anak yang telah meninggalkan orang tuanya. Dia pergi jauh. Dia menghabiskan harta benda orang tuanya yang sudah dibagikan kepadanya. Dia bersenang-senang. Dia berfoya-foya. Tapi ketika dia menyadari kondisinya, ketika dia menyadari kondisi yang ketika uangnya sudah habis, makan pun susah. Sampai di situ dikatakan dia makan ampas, makanan babi. Ketika dia sadar hal itu, ketika dia melihat kondisi itu, dia teringat di rumah bapakku banyak pembantu-bantu orang tuaku. Mereka tidak pernah kelaparan. Mereka makan cukup. Mereka bisa menikmati semakan makanan yang layak. Tapi aku di tempat ini kelaparan. Penerimaan dan pengampunan dalam keluarga akan bisa terjadi ketika kita mau menerima keluarga kita yang mungkin tadi pernah melakukan kesalahan. Ketika kita menerimanya dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Amin. Kenapa harus kita lakukan itu? Tadi saya sudah katakan, karena Allah itu kasih. Karena hati yang penuh dengan belas kasihan itu adalah hati Bapa itu. Ada dalam diri Yesus. Karena manusia itu butuh kasih. Dan yang keempat, apa yang saya sudah alami, kasih Tuhan itu perlu kita bagikan. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan yang telah kita alami, orang lain pun bisa mengalaminya. Amin. Terlebih apa yang terlebih di dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, saya mau tegaskan dalam poin yang pertama ini bagi kita sekalian. Ya. Biarlah kita sentiasa sebagai orang tua, kita mau tunjukkan bahwa kita orang tuanya telah memiliki belas kasihan. Ketika ada belas kasihan kehidupan kita, itu bisa kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bagian pertama, ya. Yang pertama, lalu yang kedua, pelajaran yang kedua yang patut kita ambil dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang ini, ya, yang bertalian dengan tema kita, penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Yang kedua adalah wujudkan penerimaan dan pengampunan itu dengan sukacita. Secara jujur, kalau kita mau memberikan pengampunan dan penerimaan dan terhadap orang yang telah melakukan kesalahan itu, tidak mudah, betul enggak? Betul enggak? Apalagi kalau menerima itu dengan sukacita. Waduh, hati kita sudah terluka, hati kita sudah rasanya sudah enggak sejahtera. Mau menerima orang yang sudah melakukan kesalahan dan pelanggaran dengan sukacita, itu tidak mudah.
Itu tidak mudah. Tetapi dalam ayat ini dan dalam perumpamaan ini, orang tua dari anak yang terhilang ini, dia menerima anaknya yang pertama, dia menerima anaknya dengan belas kasihan. Yang kedua, dia menerima anaknya dengan sukacita. Kenapa mereka bisa bersukacita? Mengapa mereka bersukacita? Kenapa? Karena disitu dikatakan tadi, anak yang tadinya sudah hilang, anak yang tadinya sudah meninggalkan mereka, yang sudah pergi jauh, yang sudah bersenang-senang, tetapi dia sadar dalam kondisi yang sudah tidak kondisinya semakin parah, kondisinya sudah tidak bisa menikmati makanan yang layak. Ketika dia sadar, akhirnya dia kembali pulang. Ketika dia pulang, keluarganya bukan mengedepankan emosinya, bukan mengedepankan marahnya, tapi mereka boleh menerima dia kembali dengan sukacita. Amin. Menerimanya dengan sukacita. Kenapa mereka bisa menerima dengan sukacita? Karena orang tuanya sadar, mereka juga tidak luput dari kesalahan. Mereka orang sudah mendapatkan pengampunan. Mengapa dia mau menerima anaknya dengan sukacita? Karena dia mau supaya anaknya itu tidak meninggalkan keluarganya kembali. Tetapi anaknya kembali bisa berkumpul di tengah-tengah keluarganya. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, wujudkanlah penerimaan dan pengampunan dengan sukacita. Karena itu dapat memotivasi anak kita secara positif agar anak kita bangkit dan memiliki kepercayaan diri yang kuat, sehingga anak-anak kita tidak akan mengulangi perbuatannya yang dulunya tidak baik, tapi dia kembali untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah ada di tengah-tengah keluarga orang tuanya. Nah, pagi hari ini, sebelum kita lebih jauh masuk dalam poin selanjutnya, kita lihat ada satu video singkat ini. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saya. Tahun 2012, saya dan ketiga anak-anak saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suami saya. Suami saya ingin menikah lagi dan memaksa saya dan anak-anak tinggal serumah dengan perempuan kedua. Saya tidak setuju dan saya memilih untuk berpisah. Dan kami bertengkar hebat. Saat itu anak saya yang kecil, umur 2 tahun, berada di pangkuan saya. Karena kami bertengkar, lalu suami saya mengambil anak saya yang perempuan, lalu tangannya mencekek lehernya seperti ini dan digantung di atas. Anak saya menjerit, memanggil-manggil nama saya, mama, dia minta tolong. Saya berusaha menolong anak saya, sampai anak saya yang terbesar saat itu kelas 1 SMP, berusaha mau mengambil adiknya dengan mencakar wajah papahnya, tapi dadang papanya dipukulkan ke tembok, anak saya pingsan. Anak saya yang nomor 2 saat itu masih kelas 4 SD, berada di pojok ruangan, hanya nangis, lompat-lompat, diam di situ dianya. Saya melihat semuanya, saya harus nolong anak-anak saya. Yang kecil nangis-nangis terus, saya ditinju sama suami saya ditendang, diinjak. Saya tetap berusaha sampai anak saya itu lama-lama diam, tidak bersuara. Sampai saya lihat wajahnya itu biru. Saya harus berjuang dengan kekuatan saya. Ada suara itu di telinga saya bilang gini, kamu mengalah. Saya langsung, iya Pak, iya. Benar kamu mau ikut? Iya, saya mau. Setuju? Setuju. Langsung anak saya itu dijatuhkan, saya tangkap. Tapi saya berusaha tenang. Karena takut nanti suami saya semakin marah. Lalu saya gendong, anak saya tidak bergerak sama sekali. Lalu dia suruh kami masuk ke kamar. Ya saya masuk, saya bawakan dulu anak saya yang cewek. Ternyata anak saya yang cowok pingsan sebentar, saya bopong bawa ke kamar. Lalu saya ingat anak saya nomor 2 di balik pintu, masih lompat-lompat nangis seperti itu. Saya peluk dengan tenang, supaya dia tenang. Ayo, dia peluk saya kuat, saya bawa ke kamar. Lalu dikunci sama suami saya, kamarnya saya bilang, saya buka Pak, buka. Enggak dibuka, dikunci, cercek 2 kali, pintu tertutup. Saya lemas, saya lihat anak saya jerit seperti saya rasanya ini kiamat bagi kami. Lalu saya ambil anak saya yang cewek, saya ambil minyak angin, saya balur-balur tubuhnya. Selang 10 menit,
anak saya nangis tapi nggak bersuara. Mungkin karena tekanan jari papanya di lehernya membuat suaranya hilang. Tapi saya bersyukur dia ternyata hanya pengsan. Terus saya nggak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba suara itu muncul lagi bilang seperti ini. Ayo, saat ini kalian juga harus keluar. Bagaimana mau buka pintu? Tadi 2 kali saya sudah berusaha, nggak bisa terbuka. Tapi seperti suara itu membawa tangan saya itu membukakan pintu. Saya ikutin, saya jalan, saya buka. Pintu itu terbuka. Saya langsung gendong anak saya yang cewek. Saya pakai gendongan, saya bawa aja anak saya. Ayo kita keluar sekarang juga. Ada kendaraan motor, saya bawa motor. Saya keluarkan dari rumah, saya gendong anak saya. Yang nomor 2 saya ikat. Yang nomor 1 saya suruh pegang, saya ngebut kemana saya nggak tahu, tapi seingat saya itu ke Jalan Kaliurang. Dan sejak itu saya hanya bawa handphone, saya nggak sempat bawa apa-apa, hanya bawa handphone. Suami saya nelpon berapa kali dan berapa SMS dengan ancaman-ancaman. Dia katakan seperti ini, sekali saya ketemu dengan kamu, saya potong-potong anak kamu di depan saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa saat itu, saya bingung. Terus kami dikejar dari tahun 2012 sampai 2016. Kami kemana saja dikejar, tapi puji Tuhan kami tidak pernah tertangkap dengan dia. Lalu saya dengar dari mertua saya telepon saya, dia katakan seperti ini, sudah ya, dia sudah pergi, dia kena jantung, tapi sempat menikah 3 bulan dengan perempuan itu. Saya antara sedih, antara senang, saya tidak tahu. Tapi rasanya kami seperti terlepas dari intayan hantu yang menakutkan. Saya dan anak-anak sukacita, kami memulai lagi kehidupan kami, lalu saya bawa anak-anak jalan-jalan ke JCN. Rencana mau ke bioskop, mau nonton bioskop. Udah sampai di atas, saya lihat ke seberangnya kok ada 2 orang pakai jas, menjagain tangga, orang jalan naik satu-satu ke atas. Wah, jangan-jangan ini konser. Kami anak-anak naik ke atas. Terus anak-anak dipisah, yang kecil sama yang nomor 2 dipisah. Bu, anaknya ke Kids Impact aja, ini untuk anak-anak. Oh ya, mereka masuk. Saya dengan anak saya yang gede dan 1 orang teman saya, kami masuk. Wah, ruangannya megah, karpetnya orang udah pada berdiri. Tapi saya mendengar ini orang ini bahasa apa ya, kok saya nggak ngerti gitu. Di mimbar saya lihat ada musik, penari, terus mereka tetap berbahasa itu saya enggak tahu bahasa apa. Tiba-tiba seorang pria naik ke atas, terus ke depan saya lihat tuh kok orang ini bersinar, wah bener artis hebat ini. Bersinar, tatapannya tenang, teduh, tapi tiba-tiba dia nyanyi Christ enough for me. Saya bingung, loh kok lagu itu kan lagu rohani. Tapi ya apa-apa, enggak apa-apalah. Kami dengarkan, tapi rasanya berontak hati ini dengan suara-suara yang di sekitar kami itu membuat jantung saya berdebar, merinding. Ini bahasa apa? Ya udah, yuk kita keluar saja. Kayaknya ini nggak bener. Ini kayak ajaran sesat mungkin. Kristen kok ada gini? Karena Christ itu kan Kristen. Saya mau keluar, saya mau bangkit dari situ, mau keluar. Kaki saya rasanya berat. Kayak ada yang nahan apa besi atau apa, kayaknya kaki saya tuh nggak gerak. Saya berusaha ngangkat, mau jalan nggak bisa. Tiba-tiba pria yang di depan itu tangannya gitu kan ke kepala saya. Saya nangis, bener-bener nangis. Saya nggak tahu apa yang saya tangiskan. Kayaknya ada yang plong, kayaknya ada seperti Anda misalnya di suatu tempat haus banget. Itu kayaknya saya minum, wah rasanya seperti apa? Guling-guling saya tergeletak. Terjatuh. Tiba-tiba saya berada di suatu tempat, kayaknya tenang banget, damai banget. Saya nggak tahu siapa saya. Yang saya tahu saat itu tenang sekali. Tiba-tiba tangan itu seperti mengelus kepala saya, bilangnya seperti ini di telinga saya. Sekarang pulang, tugasmu belum selesai. Saya bangun, loh tempat saya tadi masih ada yang nyanyi, ada yang melompat-lompat, ada yang jatuh-jatuh, banyak yang jatuh-jatuh. Terus saya bangun itu kayak sukacita, ikut nyanyi sama yang lainnya, padahal saya enggak tahu itu lagunya apa. Kami ikutin acaranya sampai selesai, terus kami keluar dengan sukacita. Saya pengen mau ngambil anak saya yang 2, anak saya yang 2 lari-lari langsung meluk saya. Mama, kami itu tadi seperti ada yang membisikkan, bilangnya gini, kalian itu anak spesial. Saya peluk anak-anak saya, kami nangis.
Terus saya tanya sama masnya yang di depan itu, security bilang, saya tanya, Pak itu tadi apa? Itu namanya KKR Bu. Oh hari ini aja? Enggak, 10 hari. Oh 10 hari. Yang tadi yang di depan itu siapa? Oh itu namanya PS Jonathan. Oh ya, sejak itu 10 kali kami berturut-turut ikutin KKR. Dan sejak itu kami menjadi jemaat keluarga Allah. Saya sangat berterima kasih sekali. Kami ditangkap Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya ketika kita betul-betul menyimak kesaksian ini, kita pasti dapat sesuatu. Amin. Kita diberkati. Amin. Saudaraku, dikasih Tuhan siapa kita bisa melakukan kesalahan. Baik itu anak kita kah, atau kita sebagai orang tua. Tidak luput dari namanya kesalahan. Tapi sekalipun itu pernah terjadi di kehidupan kita, pelajaran yang kedua yang kita lakukan apa? Biar kita memberikan penerimaan dan pengampunan dengan sukacita. Ya. Ada penerimaan dan pengampunan dengan sukacita. Amin. Perhatikan dalam ayat yang selanjutnya. Saya akan bacakan ayat yang ke 23 dan 24. Berkata demikian. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Dalam kisah ini anak yang terhilang tadi, ya, yang sudah pergi jauh berfoya-foya. Ketika dia pulang dalam kondisi yang mungkin tidak seperti yang orang tua harapkan. Ya kekurangan makan. Kondisinya tidak seperti pada waktu dia di rumah orang tuanya. Tapi ketika ia pulang, disambut dengan sukacita. Disambut dengan bergembira. Diadakan pesta pora yang luar biasa. Jadi keluarga, orang khususnya orang tua dari anaknya, dia tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh anaknya di masa lalu. Tapi ketika anaknya pulang, diterima dengan sukacita, diberikan jubah yang bagus, diberikan cincin, pakai sepatu, kemudian diadakan pesta, mereka bersukacita. Kenapa? Karena keluarga yang tadinya anak yang terhilang, mereka bisa kembali kumpul dan mereka bisa menikmati kebersamaan di dalam keluarga. Hari-hari ini keluarga anak Tuhan tidak luput dari yang namanya masalah. Betul enggak? Bisa juga terjadi seperti apa yang Ibu Nita dialami. Terjadi pertengkaran. Ya. Kekerasan di dalam keluarga. Padahal keluarga itu ada keluarga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Keluarga itu bisa terwujud karena apa? Kedua pribadi yang berkomitmen untuk bersatu. Lagi masa pacaran dia senangnya bukan main. Kata-kata yang terus terucap adalah I love you, I love you. Tapi ketika berkeluarga sudah punya anak 3. Mana I love you-nya itu? Tapi yang keluar ada kekerasan. Anaknya sendiri, hasil buah kasihnya suami istri, dicekek. Saudara kasih Tuhan. Anaknya sendiri. Itulah manusia. Anda kala tidak puas, mau cari kesenangannya sendiri. Apa yang terjadi dalam keluarga tadi? Suaminya mau nikah lagi. Padahal sudah punya anak berapa? 3. Ada hamba Tuhan bilang begini, punya istri 10 kurang. Tapi punya istri 1 cukup. 10 kurang. Kenapa dia katakan kurang? Buktinya jangan golet maning. Itu kurang. Padahal punya istri 1 saja cukup. Dasar pria. Punya istri 1, punya anak 3, pingin nikah lagi.
Jangan sampai terjadi di tengah keluarga kita. Amin. Kalau engkau sudah berkeluarga, punya anak 3, udah punya istri, kamu mau nikah lagi, itu masalah. Bukan kesenangan, bukan kedamaian dengan keluarga, tapi di situ keluarga penuh dengan suasana kepanasan. Dan di dalamnya amarah, dan amarah. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, pelajaran yang penting yang dapat kita ambil dalam kisah perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 15 ini, yang bertalian dengan tema kita penerimaan dan pengampunan keluarga. Yang kedua, ialah kita memberikan penerimaan dan pengampunan yang memiliki tujuan. Kita rindu supaya ada sukacita yang terjadi di tengah keluarga kita. Amin. Dengan sukacita memang tidak mudah. Tapi keluarga ini boleh menikmati sukacita. Kenapa? Anak yang terhilang, yang sudah meninggalkan mereka sekian lama, kembali pulang. Mereka bisa menikmati sukacita yang luar biasa. Saya rindu supaya keluarga kita hari-hari ini, walaupun mungkin di bulan-bulan yang lalu atau tahun-tahun yang lalu pernah mengalami goncangan, pernah mengalami banyak hal. Mungkin suasana dalam keluarga hubungan suami istri tidak seperti awal-awal pernikahan. Suasananya panas, suasananya hangat, ya. Mulailah malam pagi hari ini berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk keluargaku. Aku bersyukur untuk pasanganku. Aku bersyukur untuk anak-anakku. Sekalipun kita belum menjadi keluarga yang sempurna, tapi keluarga kita adalah keluarga yang Tuhan sudah persatukan. Pertahankanlah itu. Amin. Amin. Bangun terus relasi yang baik suami istri dengan anak-anak, ya. Bangun supaya terus ada kasih yang benar-benar kita rasakan, bukan amarah terus, bukan geram terus yang terjadi keluarga kita, tetapi sebaliknya kita bisa menikmati suasana yang lebih tenang karena ada kasih Tuhan yang mempersatukan dalam keluarga kita, sehingga kita apapun masalah kita hadapi, kita bawa dalam mezbah keluarga. Kalau Bapak Ibu membaca dalam mezbah keluarga minggu-minggu ini, itu semuanya berbicara tentang keluarga. Nah, saya rindu supaya keluarga-keluarga kita di tempat ini menjadi keluarga yang selalu membangun mezbah keluarga, supaya dia bisa menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan ketika mereka meredahkan diri di bawah kaki Tuhan. Yang ketiga pelajaran yang kita ambil dalam perumpamaan tentang anak terhilang ini, yang bertalian dengan tema kita penerimaan dan pengampunan dan keluarga. Yang ketiga, hasilkan penerimaan dan pengampunan membawa seseorang untuk hidup baru di dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, hasilkan penerimaan dan pengampunan dalam keluarga untuk dapat membawa seseorang untuk menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa membawa seseorang untuk mengalami hidup baru di dalam Tuhan? Kuncinya ada 2. Yang pertama tadi karena ada penerimaan dengan belas kasihan. Lalu yang ketiga, ada penerimaan dan pengampunan yang didasari dengan sukacita. Ketika penerimaannya didasari dengan belas kasihan, ada penerimaan dan pengampunan dengan hati yang penuh dengan sukacita, itu akan melahirkan seseorang untuk apa? Menjadi hidup baru dalam Tuhan. Amin. Perhatikan ayat yang ke-33, ayat 32 berkata demikian. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau ada di tengah-tengah keluarga kita yang hari-hari ini mungkin ada anggota keluarga kita merasa, kok aku kurang diperhatikan. Kok kita melihat ada keluarga kita sepertinya kita sia-siakan, sepelekan. Kalau ada di tengah keluarga kita, ya,
Ada anggota keluarga kita selama ini mungkin kita tidak begitu perhatian dengan keluarga kita tersebut. Saya mau ingatkan hari ini, tunjukkan belas kasihanmu terhadap keluargamu. Amin. Dan terima dia dengan sukacita supaya dia bisa menikmati kehangatan di dalam kasih dalam keluarga kita. Jangan sampai dia seperti kita singkirkan. Jangan sampai ada di tengah keluarga kita sepertinya nggak begitu peduli. Kalau kita beli makanan yang sudah kita siapkan, mungkin keluarga kita nih karena kita melihat, waduh banyak kekurangan itu dan ini, lalu kita kasih makan, tapi ala kadarnya. Stop kalau ada demikian. Mereka juga ada bagian dari keluarga kita. Amin. Entah itu orang tua kita kah? Mungkin orang tua kita sudah tua, sudah lanjut usia, rewel, dan sebagainya. Terima dia dengan sukacita. Terima dia dengan hati penuh dengan belas kasihan. Jangan kita menyia-nyiakannya. Ya, saya beberapa hari yang lalu berceria ketemu dengan seseorang, bilang begini. Anak Tuhan juga dia bilang begini, Om saya ini lagi ngurus orang tua saya nih. Orang tua saya ini kok makin tua kok makin rewel aja. Cerewet, apa-apa salah. Kami bingung kita ngurusnya. Lalu anak ini bilang gini, saya sebetulnya rasanya nggak tahan lihat orang tua saya seperti itu. Saya biarin dia ngomong terus. Setelah selesai, duduk dulu. Gimana ya Om? Saya bilang gini, nih. Kamu sadar kalau kamu ada di dalam, lalu tiba-tiba melotos ya. Ya Om sadar aku, sadar. Kamu sadar kamu ada di tempat ini? Iya sadar. Kamu ada di tempat ini keluar dari pohon pisang atau dari pohon bambu atau dari orang tuamu? Dari orang tua saya Pak. Kalau kamu tahu ada dan ini karena ada orang tuamu. Sekalipun sekarang orang tuamu sudah tua, sekalipun orang tuamu sekarang rewel, terima dia apa adanya. Ketika saya bilang terima dia apa adanya, tambah dia melotot saya begini. Tapi Om rewel, tapi Om apa-apa saya salah. Aku kalau gini salah, ini salah. Aku kadang terpancing emosi. Lalu saya tanya lagi, kamu pernah ngalami masa kecil, masa bayi? Pernah Om. Ketika kamu masa kecil dan masa bayi, mungkin orang tuamu gak pernah ngasih tahu bahwa kamu dulu mungkin pada waktu kamu sakit, mungkin masuk angin, mungkin kamu buang kotoran sebagainya. Yang ngurusmu pada waktu itu siapa? Ya pasti orang tua saya. Kalau kamu tahu itu, kalau kamu sadar itu, sekarang orang tuamu sekalipun dia rewel, terima dia. Dia menikmati kehangatan kasih Tuhan di dalamnya. Amin. Mungkin ada yang sedang merasa, aduh Om, itu saya orangnya. Kalau engkau hari ini hadir, mendengar apa yang saya katakan hari ini. Kalau kamu mau menikmati suasana tenang bersama keluargamu, renungkan firman Tuhan ini. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Supaya betul-betul suasana surgawi dapat kita alami dan kita rasakan. Amin. Karena kita ini sudah menerima kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dan pengampunan yang Tuhan selalu sudah berikan buat kita salurkan di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya sampai kita merenungkan firman Tuhan ini. Silakan multimedia ada lagu yang tuh setel dulu. Kita lihat lagu ini. Sambil kita menyimak dengan sungguh-sungguh. Arahkan hatimu kepada Tuhan.
Izinkan roh Tuhan melawat engkau hari ini. Melawat keluargamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Jesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Dalam sikap berdoa, izinkan roh Tuhan melawat setiap kita. Izinkan. Buka hatimu. Terima kasih Tuhan. Oh, ajarku selalu. Amin Tuhan. Perintahmu akan ku hati. Terima kasih Bapa. Oh Bapa sayang anaknya. Amin Tuhan. Demikianlah Kau mengasihiku, abadikan biji matamu, Kau jadikan sementara padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menghidupkan aku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buka hati setiap kita. Katakan Tuhan, aku rindu, aku haus. Biarlah kasih Tuhan menyentuh engkau. Kasih Tuhan melawat setiap kita pagi ini. Tuhan mengasihi setiap kita. Dia mengasihi keluarga kita. Amin Tuhan. Yesus, aku dari kasih-Mu Bapa, ajarku selalu mengerti-Mu, ajarku selalu perintah-Mu, tanganku hati menyembah-Mu, desatku setiap waktu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihi. Amin Tuhan. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan yang ada padamu.
rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, Amin Tuhan. Demikianlah mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hadiratmu indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, haleluya, Yesus. Koralamasika, Engkau yang mengasihi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sayang Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu di tengah-tengah keluarga kita, kita boleh menikmati kasih Tuhan. Amin. Karena Bapa begitu mengasihi saudara saya. Karena Bapa begitu mencintai saudara saya. Amin. Mungkin sepanjang perjalanan hidupmu sejak usia masih muda sampai sekarang kau tidak merasakan ada kasih Bapa. Kau tidak alami itu. Tapi ada seorang Bapa yang gak pernah tinggalkan engkau. Dia selalu siap menopang engkau. Dia selalu siap untuk mengangkat engkau. Dia juga siap untuk memberikan pembelaan dan kehidupanmu. Sehingga kau berkata, Bapa, aku butuh engkau. Aku butuh engkau. Aku butuh engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekalipun mungkin banyak orang menolak kami di luar, banyak orang mungkin tidak peduli dalam kehidupan kami, tapi kami bangga punya Bapa yang menerima kami apa adanya. Sekalipun kami banyak kekurangan, tapi Engkau menerima kami apa adanya dalam nama Yesus. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Jamah hati setiap kami. Peluk setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat tangan setiap kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami telah mendengar isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Dalam firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami
berbicara tentang penerimaan dan pengampunan di dalam keluarga kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk memberikan penerimaan dan pengampunan bagi keluarga kami, teman kami atau sahabat kami atau orang tua kami sekalipun, yang mungkin pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, yang akan mungkin buat kami kecewa. Tapi ajar kami untuk menerimanya, ajar kami untuk mengampuninya dengan belas kasihan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi ada pemulihan di tengah keluarga kami masing-masing. Hubungan suami istri yang mungkin sempat mengalami keretakan, hubungan orang tua dengan anak yang mungkin hari-hari sedang merasa jauh. Terlebih hubungan kami dengan Engkau Tuhan, yang hari-hari ini kami kecenderungan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Hari ini supaya terjadi pemulihan, supaya kembali kepada Engkau Bapa kami. Terima kasih kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mendatangi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan belas kasihan-Mu hari ini. Engkau memulihkan hati yang terluka. Engkau memulihkan hati yang terluka, yang terbelenggu dengan kekerasan, kata-kata kasar, tindakan yang selalu berkata-kata yang tidak baik. Aku patahkan dalam nama Yesus. Dibebaskan tiap kami. Ajar kami untuk dapat saling mengasihi, melengkapi, menopang satunya lainnya Tuhan. Khususnya dalam keluarga kami masing-masing. Terlebih dalam kehidupan kami berjemaat di GB Gunung Padang Purbalingga. Supaya kasih Tuhan yang terus mengikat kami satunya lainnya, supaya kami terus bangkit di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing, agar firman-Mu hidup dan bertumbuh, membawa kami terus bangkit di dalam Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur yang melumbuhkan darah, tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus memberkati, supaya ketika kami makan roti dan anggur, kami ingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Semuanya Kau lakukan karena mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami siap bersekutu lewat darah dan Tuhan Yesus, roti yang dilambangkan dengan roti dan anggur pagi ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Persiapkan perjumpaan kudus kita masing-masing, dan angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan rotinya bersama-sama. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Dan mari kita minum anggurnya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya.
syukurmu ya Bapa buat kehadiranmu dan kuasamu yang kudus dalam ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai penghujung ibadah kami, semuanya bisa berjalan berkat pertolongan Tuhan. Dan kami percaya ibadah yang kami lakukan baik lewat pujian maupun lewat firman Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali pulang seperti Tuhan menuntun menyertai kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang. Penyertaan Tuhan yang sama sempurna bagi kami, agar kami semuanya boleh kembali pulang tiba di rumah dan boleh berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari saudara kuasa dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat Allah yang besar, berkat rahmat Allah yang besar, berkat rahmat Allah yang luar biasa yang telah dinyatakan bagi kita di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya manis dan indah dan kuat kuasa kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.